One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di Awasin kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana para prajurit surga akan segera melakukan latihan mereka yang didampingi langsung oleh salah satu jinggang di sana. Sementara itu, para atasan mereka yaitu kakek Timur dan Dewa Erlang sedang bermain sogi guna untuk menenangkan diri dan berdiskusi. Mereka menceritakan tentang keadaan surga yang mulai tak jelas karena sampai sekarang pemimpin sementara mereka yaitu Dewa Guan Yin masih belum kembali. Jadi terpaksa mau tidak mau, suka tidak suka, posisi Kaisar Langit itu saat ini digantikan sementara oleh Dewa Erlang, sang jenderal perang langit yang tak takut mati dan memegang teguh dengan keadilan surga ini. Di saat perbincangan mereka berlanjut, tiba-tiba bam, sebuah serangan pun muncul di sana. Salah satu jinggang pemimpin latihan itu pun terpental di hadapan mereka. Sial, ada serangan dadakan dari mana? Kakek Timur yang melihat muridnya dibantai oleh seseorang mulai bergerak guna untuk membalas perbuatannya. Kakek Timur yang melihat pelakunya hanya bisa melongo dibuatnya karena aura yang dirasakan bukanlah aura kaleng-kaleng. Hei, siapa kau ini? Aku adalah roh bumi merah. Aku adalah orang yang akan menguasai dunia dan meriset semua. Apa? Roh bumi merah? Gawat, kekuatan orang ini di luar nalar kita, para dewa. Di saat kakek Timur sedang melamun, sebuah serangan pun menghantamnya yang membuat ia terpental jauh entah kemana. Para prajurit yang melihat kakek Timur kalah dengan mudahnya hanya bisa melongo-melongo saja, seolah-olah tak percaya akan hal itu. Roh bumi yang mulai muak melihat prajurit surga yang lemah mulai menghajar mereka dengan sebuah ledakan yang sangat dahsyat di sana, yang membuat mereka tak bisa melakukan apa-apa. Dewa Erlang yang mengetahui situasi makin membagongkan mulai bergerak maju di garda paling depan guna untuk bayuan melawan roh bumi merah yang datang itu. Dewa Erlang yang tak takut mati langsung menyerang roh bumi merah sedang terdiam itu. Roh bumi merah yang melihat itu hanya tersenyum manis saja sambil berkata, hahaha, ternyata ada orang yang cukup kuat di surga ini. Sebuah serangan tombak pun terjadi di sana. Lalu tiba-tiba Xin pun berpindah ke kelompok Tan Sanzang yang masih kebingungan bagaimana cara menemukan jantung bumi itu. Di hutan labirin itu mereka melihat sekitar dan mulai merasakan ada yang aneh dengan tempat yang mereka singgahi. Si manusia siput itu menjelaskan jika semua makhluk yang ada di sini ada dikarenakan mereka semua bertujuan untuk mencari jantung bumi, yang pada akhirnya mereka semua kehilangan kesadaran mereka dan tinggal di sini selamanya. Wow, gila, situasi ini akan terasa sangatlah buruk. Ini mungkin akan mirip dengan alam baka. Tan Sanzang yang menyadari akan hal itu mulai merapalkan mantra suci surga untuk bisa menjaga pikirannya dan juga mencari cara bagaimana mereka keluar dari hutan labirin ini. Sementara itu, Wokong dan Wujing akan melakukan pencegahan tradisional di mana mereka akan menandai setiap pohon yang mereka temui agar nanti terasa mudah jika mereka mulai tersesat. Namun sayangnya ternyata pohon-pohon itu sebelumnya sudah ada yang menandai. Itu artinya bukan hanya mereka yang pernah melakukan hal itu, melainkan banyak sekali orang yang sudah mencari jantung bumi. Sementara itu Xin pun berpindah ke surga 34, di mana Tianren masih saja memeluk dewa kebajikan dan menganggap sebagai ayahnya yang telah kembali pulang dan menjemputnya. Namun sang dewa kebajikan yang mengiyakan hal itu, dia mengaku jika dia adalah ayah dari Tianren. Karena menurut Raja Kebajikan, jika tidak seperti itu kita akan baku hantam dengan sangatlah sia-sia. Terlebih lagi kita harus cepat-cepat menemukan Dewa Rulai dan pergi begitu saja. Di saat Tianren sudah melepaskan pukulannya itu, ia merasa ada yang aneh dengan Dewa Guan Yin ini. Karena Dewa Guan Yin sepertinya sangat dekat dengan Dewa Kebajikan ayahnya. Tianren yang tak suka orang lain mendekati ayahnya mulai mengumpulkan energi yang sangat mengerikan dan bergerak dengan cepat sambil bersiap-siap akan menghajar Dewa Guan Yin di sana. Namun Dewa Kebajikan yang mengaku-ngaku jika dirinya adalah ayahnya berkata, hentikan itu, dia adalah kakakmu, tahu? Ucap Dewa Kebajikan yang terpaksa sekali membohongi Tianren. Dan benar saja semua perkataan Dewa Kebajikan itu diikuti oleh Tianren. Apa? Kau kakakku kah? Kau kakakku ya? Maafkan aku kakak, aku sangat bahagia sekali melihat ada ayah dan kakak di sini. Ucap Tianren yang mulai percaya akan hal itu. Saking senangnya dia sangat bersemangat dan mengeluarkan petir-petir kuning yang sangat mengerikan. Lalu Dewa Guan Yin menanyakan, apakah kau melihat Tagata? Hah? Tagata?
Ya, Tagata, apakah kau melihatnya? Dan kau tidak membunuhnya kan? Aku tidak membunuhnya kok ayah. Dia dibawa pergi oleh temanku yaitu Tauren. Oh begitu ya. Kalau begitu, bolehkah ayah tahu di mana dia berada sekarang? Tentu saja, dengan senang hati. Ayo ikuti aku ayah, kakak, ucap Tianren yang mulai bergerak. Hei, apakah ini tidak apa-apa? Ya, mau bagaimana lagi? Kita harus secepatnya menemukan Dewa Rulai, bukan? Kau benar juga. Ucap mereka yang mulai mengikuti Tianren. Lalu Dewa Guan Yin di dalam hatinya berkata, sepertinya aku harus tetap waspada dengan Dewa Kebajikan ini. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.